Hari ini aku akan ngajarin squat yang paling bener dan menargetkan gak hanya lemak di paha, tapi lemak di sekujur tubuh siap luntur. Dan gak ada lagi yang namanya squat sakit di lutut. No. Mau tahu gimana caranya? Simak terus. Olahraga yuk. Squat yang benar itu harusnya mengencangkan kaki dan menambah investasi otot yang nantinya dengan otot yang banyak kamu dapat membakar lemak lebih mudah dan lebih mudah kalori defisit. Dan harusnya squat itu pain free, gak ada sakit di lutut, gak ada sakit dimanapun, sakitnya cuma di otot paha sama bokong. Sakit otot bukan sakit persendian. Sebelum tahu cara squat yang benar dan siap untuk bakar lemak seluruh tubuh, kalian harus tahu beberapa kesalahan squat yang sering kalian lakukan. Halo teman-teman, hari ini kita ditemenin sama produknya Happy Fit. Nah, ini beberapa alat untuk bantu squat kamu bakar kalori lebih banyak. Produknya dari Happy Fit, tempat beli alat olahraga berkualitas, harga bersahabat loh. Nggak perlu beli semua ya, sesuaikan sama kekurangan kalian yang tentunya beda-beda tiap orang. Ada yang lemah di bokong, ada yang lemah di punggung, lain-lain. Nah, ada kabar baiknya lagi nih. Happy Fit ngasih kode promo diskon 10% dengan kode promo olahraga yuk, nggak pakai olahraga yuk, kamu bisa dapat 10% tambahan diskon di websitenya Happy Fit ini. Ini syarat ketentuannya, kalian bisa baca dan kalian bisa dapat tambahan diskon 10%. Murah banget loh, tapi kualitasnya nggak murahan. Yuk mari kita bahas kesalahan squat yang sering kalian lakukan tanpa sadar. Nomor 1, the penari ubur-ubur. Kamu tuh mau olahraga squat apa mau jadi ubur-ubur sih? Nah, sebab dari squat ubur-ubur ini itu adalah paha depan kamu atau quadricep ototnya nggak kuat. Dengan otot quadricep yang lemah, kamu akan pakai hips kamu untuk naik duluan dan membantu supaya lutut kamu lurus. Akhirnya apa? Otot pahanya nggak kerja, nggak bakar kalori dong, nggak bakar lemak dong. Kalau kamu lakuin squat model ubur-ubur gini, yakin deh kamu tuh susah kurus. Untuk melakukan gerakan squat, kalian harus kuatkan dulu quadricep kalian jika kurang kuat. Lah, aku kan squat tujuannya buat nguatin paha. Kok ini malah disuruh nguatin paha dulu sih? Oke, ibaratnya begini. Ibaratkan gerakan squat itu adalah gerakan untuk anak kelas 6 SD. Nah, bagaimana kalau kamu masih kelas 3 SD? Tentu aja harus latihan dulu dong biar nanti lulus dan bisa melakukan squat. Bagi yang udah bisa juga harus latihan terus, termasuk aku. Aku nih masih juga sering aktivasi otot dengan gerakan-gerakan simple seperti ini sebelum squat. Nah, kita akan pakai alat bantu ini untuk latih quads kita. Ditaruh di bawah lutut, lalu tiduran. Kemudian, luruskan lutut kamu dengan jari kaki melihat ke arah atas. Jarak antara lutut selebar panggul, jangan terlalu lebar juga. Kaki lurus di pause di atas dan benar-benar rasain kencengin otot paha depan kamu. Ketika lutut lurus, bukan hanya fokus lurusin lutut, tapi kencengin otot paha depan. Jangan khawatir, foam rolling ini akan kita pakai lagi di akhir acara. Next, kita akan pakai stretching strap yang bahannya melar kayak karet. Kaitkan di kaki kamu sesuai kemampuan. Lalu angkat satu kaki ke atas dalam keadaan lutut lurus, gak boleh tekuk. Dengan resisten dari strap ini, dijamin paha kamu bakal panas banget karena ototnya kontraksi. Tentunya lebih bakar lemak saat kamu squat. Woi, aku tuh butuhnya tutorial squat, bukan tutorial. Apa itu tadi? Gerakan apa itu tadi? Tenang ladies and gentlemen. Ibaratnya kita tuh mau belajar nyanyi, kita belajar apa dulu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do kan? Ya, kalau kita mau belajar squat, kita harus belajar otot per otot terlebih dulu. Aktivasinya gimana? Baru squat. Kalau langsung disuruh squat, fales semua, gengs. Nomor 2 penyebab squat ubur-ubur. Kalian kurang lentur. Hello, gua lentur Kalish. Bukan hanya lentur di otot kaki, gengs. Itu udah basi banget. Squat itu kompleks banget dan membutuhkan berbagai macam otot untuk lentur supaya dia bisa turun ke bawah.
Kalau kalian squat, otomatis ankle kalian itu membentuk sudut lancip. Bener kan? Ketika sudut lancip gagal terpenuhi, maka squat kalian akan berat di depan, yaitu berat di lutut. Lower back semakin terpaksa kerja secara tidak natural, semakin bungkuk, otot paha kalian tidak aktif, semakin gagal bakar kalori. Nah, ini solusinya biar ankle kamu lebih lentur dan siap membentuk sudut lancip sehingga squat kamu biomekaniknya betul. Cara melatih kelenturan ankle, kalian duduk 90 derajat dan coba angkat jari kaki kamu ke arah atas. Kalau masih susah, mungkin kalian butuh bantuan stretching strap lagi supaya stretchingnya lebih dalam. Kedua, kalian juga bisa ke arah dinding. Kasih jarak antara jari kaki sama dinding 1 jengkal. Kemudian kalian coba majuin lutut ke arah dinding, kalau bisa sampai nempel, tanpa menaikkan tumit. Tumit kamu harus tetap nempel lantai. Ketiga, kalian kurang lentur di punggung dan chest. Nah, untuk melatih kebungkukan bisa ke video aku yang lama. Di situ aku udah jelasin gimana caranya biar gak bungkuk. Nah, kalau masih kurang, kalian bisa pakai alat bantu ini biar otot upper back-nya semakin kuat dan bisa ubah postur jadi tegak. Caranya badan tegak, terus tangannya bentuk kayak huruf T, kemudian dimaju, mundur sampai tegak, belakang banget. And kita ulangi gerakannya. Di sini kita juga latih shoulder mobility supaya squat kita nggak bongkok dan akhirnya lutut kita yang sakit. Bisa pakai stretching strap ini lagi ya. Di roll sampai belakang, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau kamu melakukan squat dalam keadaan bungkuk, otomatis badannya condong ke depan kan? Kemudian ketika kalian tidak bisa naik dengan otot paha yang kurang kuat juga, akhirnya kalian naik dulu hipsnya. Rest in peace, lutut, punggung, dan keinginan untuk kurus. In loving memory of semangat olahraga yang sia-sia akibat teknik yang salah. Gimana caranya paha biar kebakar waktu squat? Jangan bungkuk. Next, kita akan bahas kesalahan squat nomor 2. The kaki X. Bagi yang suka squat, kakinya masuk gini, bahaya, cedera menunggu Anda. Nah, untuk fokus di postur yang betul, bisa pakai resistance band. Dengan alat ini, lutut kamu nggak akan bisa ke dalam lagi. Squat lebih stabil, kalau nggak stabil, band ini bakal jatuh. Bagi yang mau fokus bokong, alat ini juga bisa aktifkan otot-otot bokong, jadi nggak cuman paha doang. Kamu tuh menghina ya. Saya tuh kakinya normal loh. Apa itu kaki X, kaki X? Jangan salah loh kalau kalian itu udah kaki normal. Kayak aku sebenarnya kaki normal ya. Tapi kecenderungan orang itu kalau menahan sakit, either kalian menutup kaki kalian karena keberatan dan pengen 1 repetisi lagi akhirnya kakinya gini, atau kaki kalian membuka lututnya hadap luar jadi kaki O. Bagi yang suka squat kebuka-buka, pakai alat bantuan di dalam seperti yoga brick ini. Kalau kaki kalian gatel pengen buka-buka lagi, itu yoga brick pasti auto jatuh. Ini alat penstabil squat untuk bakar kalori lebih banyak tanpa cedera. Halah, aku lo ngelakuin squat biasa aja. Kenceng pahaku, nggak pakai kayak gitu-gitu tadi. Turun lagi aku 3 kilo udah. Ya udah, nggak apa-apa. Silahkan teruskan kesalahan-kesalahan kamu, asal turun 5 kilo, asal bakar lemak silahkan. Tapi nggak tahu ya, lutut kamu nasibnya 5 tahun ke depan bagaimana? Apa nanti sering pegel-pegel di sini? Tidak tanggung jawab. So, sekarang kamu udah tahu kan kesalahan apa aja yang pastinya pernah kamu lakukan. Sekarang waktunya kamu untuk tahu tutorial squat yang paling benar dari step by step, dari awal turun sampai akhirnya naik, kemudian turun lagi. Simak. Dari awal sudah harus tegak, bahu jangan ke depan. Tulang belakang nggak keluar kayak bebek, juga jangan bungkuk. Buka lutut kamu selebar bahu. Dengan jari kaki dibuka sedikit,
Mungkin kira-kira 10 derajat sampai 15 derajat doang ya. Perhatikan ketika turun, lutut akan dibuka searah dengan bukaan jari kaki yang tadi. Jangan melawan arah ya. Berat badan mayoritas ada di tumit sampai sebelum jari kaki. Jari hampir nggak nahan badan sama sekali. Ibaratnya kalau jari kalian tiba-tiba dipotong, ini harus tetap bisa squat ya. Hehehe, bercanda. Pantat turun kayak mau duduk, sampai sejajar dengan lutut. Kalau bisa lebih rendah silahkan, tapi jangan lepas teknik. Main rendah-rendah tapi teknik ngawur, sama aja woi. Ketika turun, badan condong ke depan sedikit ya, sesuai derajat dengan ankle. Jadi badan kamu bentuknya kayak petir gitu. Badannya jangan tegak siku-siku, dijamin nanti kamu tuh bakal ngerol ke belakang. Badan naik dan turun dalam satu kesatuan unity. Bukan dipisah-pisah kayak ubur-ubur atau malah di zigzag. No. Ketika naik, lutut jangan dibanting kayak gini. Waduh, kasihan banget. Yang soft ya guys, soft aja. Nah tuh. Ketika naik, squeeze bokong kalian jadi satu. Down, squeeze bokong jadi satu. Gimana caranya? Masih bingung? Oke, ketika kalian tahan pup, gimana caranya? Down. Tahan pup. Perhatikan pantat. Tahan pup. Jangan miring. Kalian nggak bakal tahu kalian itu miring atau nggak kalau nggak kalian cek ya. Ayo rekam diri kamu pakai HP kamu sendiri. Squat kalau miring-miring itu nanti kamu bisa skoliosis loh ya. Hati-hati kamu. Ketika bawa barbel, wajib di reminder tegak, tegak, tegak. Karena kebiasaannya kalau malah keberatan dengan barbel jadinya otomatis bungkuk. Apalagi shoulder kamu, shouldernya jadi turun karena bawa barbel. Nah, kamu udah sering squat tapi masih pegel-pegel, ini aku kasih caranya. Jadi cooling down kita bisa pakai alat foam rolling ini yang secara sains itu membuktikan meredakan pegal otot selesai olahraga berat seperti squat. Jadi caranya gini, kita taruh badan kita tengkurap, kemudian kita jalanin foam rollingnya supaya memijat otot-otot kita supaya terrelaksasi dan besoknya nggak terlalu pegel. Oke, sampai di sini dulu ya. Kesalahan-kesalahan squat yang sering kalian lakukan harus dibenerin. Dan jangan lupa kalian nggak perlu beli semuanya. Kenali dulu kelemahan kalian, baru kalian beli produk yang bisa membantu kalian ya. So, I hope you guys enjoy this video. Thank you very much for watching. Bye-bye.